Halo, perkenalkan, nama saya Ewi Wasitania, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 321810165. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keseluruhan poin-poin dari materi-materi yang telah dibahas pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Ya, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama itu ada krisis ekonomi. Ya, kita sadari bahwa seseorang yang mengalami krisis ekonomi atau kita bisa kita katakan seseorang yang kurang mampu itu juga dapat mempengaruhi proses pendidikannya. Seperti kita ketahui bahwa seseorang yang kurang mampu itu pasti akan sulit untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sekolahnya seperti seragam, buku, dan lain-lain. Berikutnya ada krisis politik. Kebijakan-kebijakan politik tentu saja mempengaruhi pendidikan, dunia pendidikan. Kebijakan-kebijakan politik yang kita ketahui itu seperti kurikulum. Ya, kita tahu kita pernah mengalami kurikulum KTSP, ada juga kurikulum 2013 atau K13, dan sekarang ada yang namanya Merdeka Belajar. Ya, kita ketahui bahwa kurikulum-kurikulum ini adalah kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Ya, menurut saya kurikulum-kurikulum ini juga membuat siswa itu sedikit bingung karena belum selesai satu kurikulum sudah diganti dengan kurikulum yang selanjutnya. Baik, berikutnya ada krisis moral. Ya, zaman sekarang kita ketahui bahwa semakin banyak siswa yang mengalami krisis moral. Pernah saya dengar satu kasus, yaitu ada beberapa siswa di dalam kelas itu yang membuli gurunya. Dan itu adalah perilaku atau hal yang sangat tidak boleh untuk dilakukan karena nilai moralnya itu tidak ada. Itu sangat-sangat menurut saya itu sangat-sangat buruk ya. Berikutnya ada krisis kepercayaan, lalu ada pengaruh globalisasi termasuk teknologi 4.0. Jadi kita tahu bahwa sekarang kita itu harus menyesuaikan dengan keadaan yang seperti apa. Ya, jadi kita ketahui bahwa sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang memaksa kita untuk melakukan pembelajaran via daring. Kita tidak bisa melakukan tatap muka. Jadi kita mau tidak mau harus peka terhadap teknologi. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran kita ini dapat berlangsung dengan baik walaupun kita tidak bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas. Berikutnya kita akan membahas tentang perubahan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Jadi, proses pendidikan ini sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Ketika seseorang mengalami proses pendidikan atau mengenyam pendidikan, itu akan meningkatkan sumber daya manusia dari seorang tersebut. Jadi, pendidikan ini bukan semata-mata kita hanya untuk mendapatkan sebuah ijazah atau supaya kita gampang untuk mendapatkan pekerjaan, namun lebih daripada itu. Jadi ketika kita mengalami proses pendidikan atau mengenyam pendidikan, kita juga bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan yang luas, pengalaman, dan juga kita dapat mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita. Berikutnya kita akan membahas tentang profesi keguruan. Jadi guru itu adalah sebuah sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Jadi tugas guru ini tidak hanya mendidik, namun juga mengajar, melatih, mengarahkan, menilai, serta membimbing peserta didiknya. Supaya anak didik ini tidak hanya mendapatkan ilmu dari setiap mata pelajaran, namun juga diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter dan moral yang baik.
Guru digugu dan ditiru. Menjadi guru juga harus memiliki dan melaksanakan kejujuran. Menjadi guru tidak boleh membedakan siswa atau peserta didiknya dari segi agama, ras, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi guru ini juga harus dapat menciptakan suasana belajar yang baik sehingga dapat menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Berikutnya ada yang namanya kompetensi pendidikan. Ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita belajar mengenai profesi keguruan, maka kita juga perlu memahami perihal kompetensi keguruan. Sesuai dengan peraturan yang ada, kompetensi keguruan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, lalu ada kompetensi profesional, dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru berkenaan dengan karakteristik siswa. Dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Jadi guru ini juga harus memahami karakter siswa yang berbeda-beda, minat, bakat, kemampuan, dan lain-lain. Berikutnya ada kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi kepribadian ini merupakan kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai luhur yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan sosok atau figur yang dapat dicontoh oleh peserta didiknya. Berikut ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional seorang guru adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran atau kita ketahui sebagai RPP, rancangan pembelajaran. Jadi bagaimana guru ini dapat mengimplementasikan RPP yang telah ia buat dalam kelas. Jadi bagaimana dia dapat mengimplementasikan RPP tersebut dan diaplikasikan ke dalam kelas begitu. Berikutnya ada kompetensi sosial. Apa itu kompetensi sosial? Yaitu guru dapat berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik, bersikap simpatik, dapat bergaul dan memiliki relasi yang baik terhadap lingkungan sekitarnya, juga dapat bekerja sama dengan lingkungan sekolahnya. Berikut ada standar kompetensi keguruan. Di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu yang tentunya menuntut kita untuk senantiasa meningkatkan kompetensi. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik yang dinilai kompeten secara profesional, yaitu yang pertama mampu mengembangkan tanggung jawab yang baik, lalu mampu melaksanakan peran dan fungsi guru dengan tepat, lalu mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Jadi kita ketahui ada yang namanya program sertifikasi. Program ini diikuti oleh guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau pemerintah. Kemudian mereka mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.